sini merapat. Kamu dan aku bakal bahas satu manhwa yang super gila. Pemuda bernama Shun maju menyerang 3 Griffin, membantai mereka dengan pedangnya. Para petualang takjub menjulukinya si pemula kilat berkat kekuatannya. Tiba-tiba, pemuda ini merasakan sakit luar biasa dan tubuhnya mendadak terbungkus energi api hitam. Dia panik bukan main. Melihat jendela statusnya, memberikan notifikasi bahwa levelnya saat ini telah turun 1 tingkat. Dia merasa frustrasi karena sekeras apapun dia bertarung, levelnya terus menurun. Dia ingat bahwa skill adalah kemampuan khusus yang didapat saat seseorang mencapai level 50. Dia juga menyebutkan contoh bahwa pemula sekalipun bisa menjadi pendekar pedang ahli jika mendapat skill pedang, atau penyihir hebat jika mendapat skill sihir. Mengetahui fakta ini, dia dengan putus asa terus mengumpulkan poin pengalaman sampai dia mencapai level 50. Harinya tiba saat dia mencapai level ini, hanya untuk mengetahui skill miliknya bernama turun level. Sekarang, Shan berada di dalam dungeon, sedang dipukuli habis-habisan oleh pemuda lain bernama Gaza. Anggota parti lainnya menonton dengan gembira. Satuan mereka, Gaza, menghajarnya. Mereka berpikir si pemula kilat itu sangat bodoh karena berani melawan tuan mereka. Shan lalu teringat bagaimana 5 tahun lalu semua orang memujinya sebagai si pemula kilat karena pertumbuhannya yang luar biasa. Sayangnya, dia mendapat skill turun level yang membuat levelnya terus merosot tajam. Setiap kali dia bertarung, sampai kekuatannya jatuh drastis, menyamai pria biasa pada umumnya. Dia mengingat semua orang yang tadinya mengaguminya, bergegas pergi meninggalkannya, dan malah mulai menganiaya dirinya tanpa ampun. Di masa sekarang ini, Gaza, yang masih terus memukulinya, adalah pemimpin utama dari para penganiaya itu. Shan sangat frustrasi dengan situasi ini, karena impiannya adalah menjadi seperti sang ayah, yang dikenal suka melindungi orang dan dijuluki sebagai seorang pahlawan. Untuk mengatasi masalah ini, Shan bepergian kemana-mana mencari solusi, melindungi orang tak bersalah di sepanjang jalan dengan melawan monster. Mereka yang dia lindungi mulai sangat mengagumi dirinya. Sampai detik ini, dia sama sekali tidak merasa ada kemajuan apapun, karena Gaza mampu menghajarnya habis-habisan tanpa usaha sedikit pun. Gaza mengejeknya bahwa inilah ganjaran yang dia dapat karena dulu terlalu diagungkan sebagai pemula kilat. Shan membalas bahwa satu-satunya alasan Gaza membencinya adalah karena dia mengabaikan naik level. Ini memancing si pembuli untuk meninju wajahnya. Terlepas dari semua penderitaan yang dia terima dari pembuli itu, wajah Shan tetap dipenuhi keberanian dan tekad bulat saat menatapnya. Ini makin membuat Gaza murka, lalu menggunakan sihir panggilannya untuk memunculkan sekelompok serigala demi membunuhnya. Pembuli itu tersenyum licik, bertanya-tanya, apakah dia sanggup menangani serigala darah biasa dengan kekuatannya yang sangat lemah. Shan menyuruhnya berhenti karena khawatir petualang lain mungkin akan ikut terseret serangan monster itu. Gaza malah membalas komentar itu dengan menendang wajahnya secara brutal. Gaza menyuruh kawanannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja dia lakukan. Dan mereka setuju. Ketiga penjahat itu dengan santai berjalan pergi meninggalkan Sun yang babak belur sambil membicarakan soal menggoda gadis. Sekarang coba kamu perhatikan baik-baik. Situasinya jadi makin gila. Gaza memperingatkan Shun sebelum pergi bahwa percuma saja lari, karena dia telah memanggil banyak monster. Kawanan serigala darah mulai mendekati Shun. Si pemuda mengecek statusnya dan sadar bahwa bertarung itu percuma karena level satunya hanya akan makin turun. Makin turun. Dia pun memilih untuk melarikan diri. Kemanapun dia pergi, dia harus sembunyi dari goblin dan serigala panggilan Gaza. Mendadak dia mendengar jeritan wanita. Dia mengintip dan melihat seorang wanita muda sedang disudutkan oleh serigala darah. Shan bertanya-tanya,
Apakah dia punya pilihan untuk ikut campur? Mengingat saat ini dia cuma ada di level 1. Dengan ragu dia memutuskan bahwa pilihan terbaiknya adalah menunggu sampai ada orang lain yang menolongnya. Saat serigala makin mendekati wanita itu, dia meyakinkan dirinya bahwa ini keputusan yang tepat. Tapi pada akhirnya, dia tetap nekat melompat ke depan wanita itu untuk melindunginya. Dia meyakinkan diri bahwa dia masih bisa mengalahkan monster itu, meski levelnya rendah, karena dia punya pengalaman bertarung melawan monster tak terhitung jumlahnya. Dia menyuruh wanita itu kabur. Selagi dia menghadang mereka, serigala darah langsung melompat ke arahnya. Dia menyadari perut mereka terbuka lebar, lalu menebas mereka semua dalam satu serangan beruntun yang sangat cepat. Gadis itu tercengang melihat kekuatannya. Masih ada 2 serigala tersisa, tapi statusnya memberitahu bahwa levelnya turun 2 tingkat. Dia merasakan sakit yang sangat luar biasa di dalam dirinya, sampai jendela statusnya memberitahukan bahwa dia sekarang berada di level -1. Melihat levelnya menghancurkan semangatnya. Dia meratapi bagaimana dia tak bisa lagi melindungi gadis itu dan orang lain seperti ayahnya. Dan sangat menyesal, karena dia harus terbebani dengan skill yang mengerikan. Dia lalu menasihati dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Karena ayahnya pasti tidak akan menyerah dalam situasi yang sama. Dia bangkitkan lagi semangatnya dan bersumpah akan terus melindungi semua orang sampai hari kematiannya tiba. Semangatnya yang menyala-nyala mengubah warna rambutnya menjadi putih. Sambil mengepalkan tangan, dia bilang, dia masa bodoh. Meski levelnya jatuh di bawah 0, dia berdiri tegak saat serigala itu melesat ke arahnya. Dia bersumpah setidaknya dia masih bisa melindungi gadis itu sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba, dia mendengar suara misterius dari dalam dirinya, memuji rasa keadilannya. Suara itu memberitahunya bahwa dia sudah berjuang sangat keras untuk mencapai kondisinya yang sekarang. Cahaya terang benderang langsung menyelimuti tubuh Shen. Dia sangat terkejut melihat serigala-serigala itu berhenti bergerak. Jendela statusnya kemudian memberitahu bahwa dia kini telah terbebas dari kutukan itu karena mencapai level negatif. Nah, kita berdua pasti sama-sama nunggu momen epik ini kan? Dia kini memegang kekuatan kebalikan dunia. Melihat tangannya terbungkus energi api hitam, sambil kebingungan memikirkan arti semua ini. Jendela status menginformasikan pada Shu bahwa dia sekarang bisa menggunakan skill error bernama api hitam dan bisa mendapat skill error lainnya memakai poin error. Shan sama sekali tidak bisa mencerna informasi gila yang baru saja diterimanya, maupun alasan kenapa waktu tiba-tiba berhenti. Seorang pria bertelanjang dada dengan tubuh kekar dan rambut putih muncul di hadapannya. Shanun mengenalnya sebagai suara yang tadi. Pria misterius itu berkata bahwa dia akan memberinya sedikit penjelasan singkat, lalu mengubah realitas menjadi tempat pemikiran yang tampak sangat abstrak. Dia memberitahu Shan bahwa dunia telah dikutuk karena sistem level. Shan sama sekali tidak mengerti maksud perkataannya, karena selama ini sistem level membuat orang menjadi lebih kuat. Pria itu menjelaskan bahwa kutukannya adalah manusia tidak bisa melampaui batas level 99. Dan dia sekarang telah terbebas dari kutukan tersebut, memberinya kekuatan yang eksis di luar batasan dunia ini. Pria itu menjelaskan bahwa makin rendah levelnya turun, makin banyak kekuatan dari sisi lain dunia yang akan dia dapatkan kembali. Begitu dia berhasil melakukannya, dia bilang, ingatan masa lalunya akan kembali utuh. Tiba-tiba, waktu kembali berjalan, dan Shan kembali sadar di dalam dungeon. Saat serigala-serigala itu tengah bersiap menerkam ke arahnya, dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa, tapi sadar dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan serigala itu. Dia mengarahkan telapak tangannya pada mereka dan memanggil sihir api hitam. Dari telapak tangannya, api hitam legam meledak keluar untuk menghanguskan monster-monster itu. Shan sangat terkejut melihat serigala-serigala itu mati terkapar di lantai akibat ulahnya. Dia bertanya-tanya, kenapa, entah bagaimana rasanya,
dia pernah memakai kekuatan ini sebelumnya. Meskipun dia tahu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Gadis itu takjub melihatnya, memusnahkan kawanan serigala darah hanya dalam satu tembakan mutlak. Tiba-tiba, Gaza dan anak buahnya kembali karena mereka mendengar suara ledakan keras itu. Mereka syok berat melihat Shan ternyata masih hidup. Meskipun wanita itu menjelaskan bahwa Shan yang menghabisi serigalanya, Gaza tidak percaya. Wanita itu masa bodoh dan menuntut agar si pembuli itu segera menjelaskan kenapa dia melepaskan begitu banyak monster. Shanun cukup terkesan melihat gadis itu berani melawan Gaza terlepas dari reputasi buruknya. Gadis itu lalu tersenyum manis pada Shanun dan memanggilnya Tuan, sambil berterima kasih padanya. Shan bersikeras bahwa dia tidak perlu memanggilnya Tuan, tapi Liz sudah membulatkan tekad bahwa dia adalah tuannya. Gaza mulai tersulut amarah lagi terhadap Shun, karena melihat gadis tergila-gila padanya adalah sesuatu yang rutin dia lihat. Shan mengecek statusnya dan memastikan dia memang berada di level -1. Dia memeriksa lebih banyak statusnya dan heran kenapa dia bisa sekuat ini. Padahal semua statusnya jelas-jelas bilang dia seharusnya sangat lemah. Dia ingat bagaimana dia menggunakan sihir api hitam yang ada di tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bingung dengan semuanya, tapi merasa lega karena kini selangkah lebih dekat untuk menjadi pahlawan seperti ayahnya. Semua orang lalu merasakan aura kuat yang sangat misterius. Mereka menoleh ke belakang dan melihat seekor naga hampa raksasa telah muncul. Shan bertanya pada Gaza, apakah itu panggilannya? Tapi dia juga sama bingungnya dengan mereka semua. Shan teringat memori samar saat dia menghadapi naga itu sebelumnya. Dia tidak tahu kapan pastinya ini terjadi, dan mengingatnya saja membuat kepalanya sakit. Dia agak familiar dengan naga itu, memikirkan apakah pria misterius tadi benar soal ingatannya. Sang naga mengaum terang, dan sekejap kemudian serigala darah yang sudah dihabisi sebelumnya. Jujur saja, kamu dan aku pasti tahu kelanjutannya bakal pecah. Abis, bangkit, kembali. Naga itu menyemburkan api ke Gaza, jadi dia bertahan pakai sihir. Shan menyuruhnya lari, tapi api sudah menelan Gaza. Gaza langsung menua dengan sangat cepat, sampai akhirnya tewas. Shan pun sadar. Ikuti terus ceritanya ya. Karena kekuatan naga ini gila banget, bisa memanipulasi sisa umur targetnya. Liz langsung menarik pedangnya dan menyuruh Shan mundur. Gadis itu lalu bilang kalau sekarang giliran dia yang harus menyelamatkan nyawa Shan. Shan memperingatkannya kalau ada yang aneh, karena monster pengendali waktu itu sama sekali belum pernah terdengar. Tiba-tiba, naga itu menyemburkan apinya ke arah Liz. Sebelum apinya mengenai Liz, Shan berlari menjadi tameng. Pria itu justru yang tertelan kobaran api. Dia menahan energi murni itu. Jendela statusnya mendadak memunculkan tulisan error, memberitahukan kalau kekuatannya mulai melampaui hukum alam. Sistem Shan langsung beralih ke mode otomatis dan memulai proses netralisir semua serangan musuh. Seketika itu juga, semua luka Shan sembuh total. Proses penyembuhan ini terasa begitu familiar, membuatnya sadar kalau semua ingatannya selama ini nyata. Dia baru sadar kalau dirinya kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Shan sanggup menahan api naga, Liz mulai berpikir kalau Shan bukanlah manusia biasa, melainkan lebih mirip sosok legenda. Naga itu mengaum lagi dan langsung menerjang ke arahnya. Sebelum sempat menyentuh, Shan menembakkan api hitam. Kobaran gelap itu melahap sisi kiri. Wajah sang naga membuatnya kesakitan luar biasa. Makhluk itu makin mengamuk dan kembali menyerang dengan cakarnya. Shan menghindar santai dan menyiapkan pedangnya. Dengan insting murni, dia melapisi pedangnya dengan kobaran api hitam. Entah dari mana, dia tahu nama jurus ini adalah pedang rahasia primordial. Lewat satu tebasan, apinya langsung menyebar, menelan seluruh tubuh naga tersebut
tanpa sisa. Seiring dengan kekalahan monster itu, level Shan turun jadi -3. Dan dia mendapat satu skill error baru. Dia agak cemas, karena tidak tahu fungsi skill barunya. Tapi dia tetap yakin, karena kini mencapai tingkat baru, meski levelnya minus. Setelah itu, Shan dan Liz keluar dari dungeon, lalu jalan bareng. Shan bertanya, kenapa gadis itu terus mengikutinya. Dengan tatapan sangat yakin, Liz bilang, kalau dia akan terus mengikutinya kemanapun. Terus terang, Shan jadi agak canggung karena terlalu dipuja. Lagi pula, dia merasa tidak pantas menerima rasa terima kasih itu. Walau begitu, dia tidak punya alasan kuat untuk mengusirnya dan tak masalah. Ditemani, Shan teringat saat memungut item drop setelah mengalahkan naga. Dia sadar kalau opsi yang paling pintar saat ini adalah tutup mulut soal mengalahkan naga void tadi. Nah, perhatikan baik-baik. Shan mulai memikirkan langkah selanjutnya setelah levelnya anjlok dan ingatannya kembali. Tapi tenang, dia akhirnya memutuskan kalau hal pertama yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencairkan semua material yang dia dapat dari dungeon ke pihak guild. Liz langsung peka dengan isi kepala Shan dan bilang kalau dia tak perlu repot pergi ke guild, karena gadis itu yang akan mengurus semuanya. Shan tak sengaja mendengar orang-orang lewat menggosipkan rumor munculnya naga dengan level tak terukur. Shan jadi cemas. Kalau rumor ini bakal makin liar. Liz menenangkannya dan berjanji akan tutup mulut soal Shan yang telah mengalahkan naga void itu. Shan lumayan kaget saat Liz bisa langsung membaca pikirannya. Ternyata gadis ini jauh lebih tajam dari kelihatannya. Dia tersenyum balik dan berterima kasih karena mau menjaga rahasianya. Tak lama, duo ini sampai di guild petualang. Begitu Shan masuk, orang-orang langsung asyik bergosip. Betapa menyedihkannya dia, karena masih nekat jadi petualang, padahal punya skill yang ampas. Liz merasa mereka sangat kurang ajar, karena menggunjingnya terang-terangan. Tapi, Shan cuek saja dan menyuruh Liz mengabaikannya. Ini malah mengingatkannya untuk tetap menyembunyikan skill errornya. Dia lalu menuju meja resepsionis untuk menukar semua material dari dungeon tadi dengan uang tunai. Resepsionis itu mengecek riwayatnya dulu. Hal ini bikin Shan deg-degan kalau sampai pihak guild ketahuan soal naga void. Resepsionis lalu memberitahunya soal laporan monster kuat di dekat dungeon tempatnya berada, serta menginfokan kalau Gaza belum juga kembali. Gadis itu merasa sangat lega saat melihat Shen. Baik saja. Tiba-tiba, ada suara misterius yang meneriaki resepsionis untuk berhenti. Semua orang di guild melihat lingkaran sihir muncul di atas mereka. Petir hitam menyambar, dan di titik itu, muncullah seorang wanita cantik. Shan langsung mengenalinya sebagai petualang pedang rank S, bernama Yuri si Phantom. Dia adalah salah satu petualang terkuat di dunia, yang sangat ahli menggunakan sihir ilusi. Yuri lalu memberitahu resepsionis tentang penampakan monster itu. Dan heran, kenapa dia tidak menemukan monster apapun saat tiba di dungeon. Dia lanjut bercerita, kalau di sana cuman ada mayat serigala darah yang berserakan di mana-mana. Matanya lalu melirik Shan dan bertanya, apa dia tahu kemana perginya naga void itu. Aura membunuhnya bikin Shan sadar wanita ini berbahaya. Seseorang nyeletuk ke Yuri, kalau Shan mustahil bisa mengalahkan naga, soalnya cowok dengan skill selemah itu bahkan tidak akan sanggup bertahan hidup melawan sekelompok serigala darah. Yuri awalnya tersenyum manis pada pria cerewet itu, tapi sedetik kemudian dia memberinya tatapan maut yang sangat mengintimidasi. Lewat tatapan maut itu saja, si pria langsung merasa tercekik. Yuri sama sekali tidak peduli pria itu kesakitan dan kembali fokus menatap Shan. Shan mengelak dan bilang tidak tahu menahu soal apa yang Yuri bicarakan. Nah, kita semua pasti mikir, dia bakal percaya kan? Ternyata salah besar. Yuri pura-pura percaya, lalu mendadak menyerangnya pakai pedang. Shan nyaris menangkisnya sebelum sadar kalau wanita di depannya cuma ilusi. Dan Yuri yang asli
ada di belakangnya. Dia langsung mencabut pedangnya, melapisinya dengan api hitam, dan menahan serangan Yuri. Yuri sangat senang melihat kekuatan tak wajar milik Shan. Wanita itu terus menyerang tanpa henti. Shan menahan tebasan berikutnya. Tapi, Yuri kembali muncul. Di sampingnya, Yuri memaksa Shan jujur soal apa yang sedang dia sembunyikan. Dia meyakinkan kalau dirinya itu pembela kebenaran dan lagi melacak dalang di balik semua insiden monster ini. Yuri bahkan mengancam bakal menghabisi Shan kalau terbukti dia ada di pihak si dalang utama. Shan melihat ke sekeliling dan sadar semua orang syok berat melihat kekuatan barunya. Karena sudah terpojok, dia merasa tak punya pilihan lain selain memakai skill error keduanya. Karena kekuatannya sudah telanjur terekspos di depan banyak orang. Shan merasa tak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Dia langsung melepaskan skill error keduanya yang bernama Hukum Serangan dan mengayunkan pedangnya. Yuri berhasil memblokirnya, tapi dia sadar ada lonjakan kekuatan yang gila. Yuri sangat terkejut dan sampai melompat mundur, menjauh darinya. Semua penonton di sana jantungan melihat petualang ampas seperti Shan sanggup mengimbangi serangan Yuri. Di tengah kerumunan, Liz terlihat senyum bangga saat mendengar orang-orang memuji tuannya. Yuri malah tersenyum karena akhirnya menemukan lawan yang sepadan. Sementara itu, Shan juga sedang merasakan kemampuan barunya dan efek boost pada daya serangnya. Dia mengecek statusnya dan melihat kekuatannya naik 10 kali lipat dari biasanya. Dia kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal, daya serang biasanya tidak akan berubah kalau levelnya tidak naik. Yuri menempelkan jari ke mulutnya, yang tiba-tiba mindahin Shan ke sebuah desa kacau yang sedang dihancurkan oleh para monster. Para warga desa yang lari dari kejaran monster malah menembus tubuh Shan seolah dia ini hantu. Dia sadar kalau Yuri sedang memperlihatkan ilusi super realistis. Di tengah kekacauan itu, Yuri sedang mengawasi Shan. Wanita itu sangat terkesan karena Shan mampu menilai situasi dengan sangat tenang. Melihat betapa terbiasanya Shan dengan pemandangan penuh darah ini, Yuri yakin kalau pria ini bukanlah mata-mata dari pihak musuh. Hal ini membuat wanita itu menariknya keluar dari ilusi dan meminta maaf karena sempat menuduhnya sebagai musuh. Yuri akhirnya sadar kalau Shan hanyalah pria biasa yang ingin menghindari masalah. Sekarang, karena mereka berdua sudah berhenti bertarung, Yuri memujinya karena sanggup mengimbanginya di pertarungan tadi. Dia juga melepaskan si pria cerewet yang dia cekik pakai sihir. Yuri memang minta maaf pada pria itu, tapi dengan nada yang mengancam. Pria itu masih ketakutan setengah mati, sampai dia dan temannya langsung lari terbirit-birit. Sebagai ucapan maaf untuk Shan, Yuri berjanji akan melakukan sesuatu yang manis untuknya. Dia menyuruh Shan duduk agar dia bisa menjelaskan semuanya dengan santai. Shan, Liz, dan Yuri akhirnya duduk di satu meja. Tapi mendadak, semua pria di guild berbaris, mengemis perhatian dari Yuri. Wanita itu merespon santai dan bilang akan meladeni mereka sekitar 10 tahun lagi. Sontak saja, mereka semua langsung mundur teratur, memberi ruang. Tiba-tiba saja, Yuri mengajak Shan kencan di depan umum. Seluruh ruangan langsung hening. Liz langsung protes dan bilang, "Yuri, tak bisa seenaknya ngomong begitu demi menjaga norma kesopanan." Yuri segera meralat ucapannya. Yang dia maksud sebenarnya adalah dia ingin Shan bergabung dengan organisasi elit bernama Leventin. Shan teringat informasi kalau Leventin itu adalah organisasi elit kerajaan yang isinya cuma petualang rank S. Merinding nggak tuh kita dengarnya? Pasti ini ada hubungannya dengan kemunculan monster error level tak terukur. Kayak naga void tadi. Sini kumpul. Kalian harus lihat betapa berbahayanya monster error ini. Satu ekor saja bisa melenyapkan satu kota. Makanya, organisasi elit Leventin dibentuk sebagai penangkal. Tapi, Shan malah kebingungan. Kenapa cewek ini justru menginginkan dirinya, padahal level kekuatannya sudah terjun bebas, sampai jadi ampas terendah di rank 1. Yuri bilang itu sama sekali tidak masalah. Mengingat, dialah yang dulu membantai naga kehampaan. Dia menambahkan, karena para monster error itu luar biasa kuat. Dia siap merekrut
Siapapun yang punya sedikit saja potensi. Tapi, kalian pasti setuju kan? Kalau situasi ini agak aneh, Shan sendiri merasa sangat canggung. Apalagi, dia benar-benar risih. Karena direkrut tepat di depan kerumunan besar. Yuri langsung menegaskan, masuk Levantine itu kehormatan tertinggi. Makanya, semua petualang yang lagi menonton mereka sekarang ini, pada mati kutu dan iri berat. Dia kembali mengingatkan, kalau ini adalah kesempatan emas buat membalas dendam ke semua orang yang selama ini selalu meremehkannya. Coba kalian bayangkan, rasanya saat Shan mendengar langsung bisikan iri dari mereka karena dia sedang direkrut oleh, sini ngumpul bareng aku, kita bakal lihat kilas balik yang lumayan nyesek. Levantine ingat banget rasanya sendirian, karena nggak ada yang percaya sama dia. Dinotis orang lain saja sudah bikin dia senang. Dia ingat hari di mana ayahnya mau pergi keluar pintu. Dan dia cuma bocah kecil yang nangis, memohon ayahnya, jangan pergi. Sang ayah bilang, mau nggak mau dia memang harus pergi. Tapi berjanji, suatu hari nanti, pasti bakal pulang menjemputnya. Bocah itu lari sekuat tenaga buat mengejar ayahnya dan terus memohon. Kalian ngerasain sedihnya juga kan? Momen itu bikin dia bertekad kuat buat nemuin ayahnya lagi. Balik ke masa sekarang, Yuri dengan pedenya mengira Shan sudah nerima tawarannya. Dan langsung saja menggenggam tangannya. Buat cabut bareng. Semua cowok di situ langsung iri berat. Lihat cewek cantik itu nempel manja ke dia. Tapi maaf, Shan menolak tawarannya. Mentah-mentah, tunggu dulu. Tiba-tiba saja badan Shan jadi lemas parah. Dan dia mulai sadar, ini pasti ulah licik Yuri. Cewek itu malah tersenyum sambil memeluknya dan bilang, ya sudah terpaksa. Dia bawa pakai jalur kasar. Kepala Shan jadi pusing parah dan pandangannya kabur. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi? Kita buktikan sama-sama nanti. Kita berdua pasti sadar. Ini semua murni ulah Yuri. Tiba-tiba, wujud Yuri muncul bak Dewi yang turun dari langit. Menggodanya untuk ikut pergi. Sumpah, kekuatan ilusinya kelewat gila. Pesonanya sukses, bikin dia langsung tak berdaya, dan bertekuk lutut. Sini kumpul. Kita lihat momen epik ini. Bangkit berdiri, Shan dengan santai menolak tawaran Yuri. Dia bilang merasa terhormat. Tapi, ada urusan lain yang lebih penting. Yuri jelas kaget melihat pria itu bisa lepas dari ilusinya begitu saja. Liz buru-buru menarik Shan menjauh dan menyuruh wanita itu berhenti mengganggunya. Menyerah, Yuri akhirnya mengganti topik dan bertanya apa yang Shan ketahui soal alasan kemunculan naga kehampaan itu. Sejujurnya, Shan sendiri juga penasaran. Dia ingat betul, saat bertemu naga itu, hawa keberadaannya sama sekali tidak terasa. Dan dia heran, kenapa bisa begitu? Yuri lalu bercerita, kalau menurut hasil investigasi Levantine, mereka sudah menebak naga itu akan muncul di kota. Tapi, sekarang, setelah kejadian, dia kesal setengah mati. Karena mereka masih belum punya petunjuk siapa dalang utamanya. Pantas saja Yuri gampang emosi. Shan sadar, wanita ini sangat gatal ingin memburu monster error. Tiba-tiba, Shan melihat dua pria masuk ke pintu guild. Dan jangan berkedip, karena ini bagian paling gilanya. Shan mengenali mereka sebagai anak buah Go. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Golem raksasa mendadak muncul di jalanan, membawa kekacauan dan kehancuran brutal. Para petualang langsung maju. Tapi tak peduli sekeras apa mereka menyerang, senjata mereka tembus begitu saja, seperti memukul hantu. Sebaliknya, serangan golem itu justru kena telak. Tidak butuh waktu lama sampai semua orang kewalahan menghadapi jumlah dan daya hancur monster gila ini. Shan bingung melihat semua serangan tembus begitu saja. Yuri langsung memakai batu penilai untuk mengecek status golem itu. Tapi anehnya, level mereka ternyata sama sekali tidak muncul. Yuri mengumumkan kalau invasi monster error sedang terjadi. Dan kali ini jumlahnya tidak terhitung. Dia membaca mantra, menciptakan banyak klon hologram dirinya sendiri. Dengan rasa keadilan yang membara, dia menarik pedangnya dan menerjang. Bahaya,
Semua klonnya ikut melompat ke medan perang. Yuri terlihat sangat menakutkan saat mengamuk begini. Sampai-sampai Shan sendiri merinding ketakutan. Shan, lalu kalian pasti jantungan lihat ini. Shan melihat orang-orang terancam dan makin banyak golem datang. Dia menyuruh Liz menjaga warga sementara dia maju. Tepat di sana, seorang bocah yang menangis nyaris dihantam sebuah golem. Tahan napas bentar, karena adegan epik ini baru aja dimulai. Shun langsung melompat ke depan monster itu, menangkis pukulan telaknya dengan satu tebasan mematikan. Hancur lebur tuh tinju batunya. Tanpa basa-basi, dia nyuruh bocah itu kabur. Dan yep, si bocah langsung lari terbirit-birit. Sambil lari, dia sempatin teriak makasih. Tapi masalah belum kelar. Gerombolan Golem baru malah ngepung Shun. Dia ngecek status window, dan gawat epi miliknya bocor parah. Gara-gara skill epi hitam itu. Gak ada waktu. Dia sadar betul kalau dia udah gak punya stamina buat ngelawan golem ini. Satu-satu, solusinya habisi. Semua pakai satu serangan api hitam. Sambil mikir, Shun ngelirik ke arah Yuri yang lagi sibuk tempur. Ternyata serangan Yuri sekarang beneran telak. Gak tembus ngelewatin musuh kayak sebelumnya. Beralih ke Shun, golem-golem raksasa itu mulai ngejar dia tanpa ampun. Hujan pukulan datang dari segala arah. Terpaksa dia tangkis pakai pedang. Tapi gila, tenaga mereka brutal banget sampai HP Shun pelan-pelan mulai terkuras. Habis! Padahal dia nggak kena serangan langsung loh. Bocah yang dia selamatin tadi sampai jantungan liat, Shun terpojok. Dan bener aja satu pukulan telak golem bikin Shun terpental jauh ke udara. Tapi, biarpun babak belur, Shun malah tersenyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia akhirnya paham, skill para golem ini sama sekali bukan teleportasi atau tembus pandang. Mereka itu cuma bisa gerak super cepat, maju lurus ke depan. Sesimpel itu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Karena disinilah otaknya jalan. Karena posisi golem sekarang berbaris lurus di depannya, skill mereka jadi nggak guna. Waktunya eksekusi Shun langsung mengaktifkan api hitam. Momen pas, target terkunci di satu garis lurus, dan dia langsung melepaskan sihir api hitam yang seketika melahap habis semua musuhnya. Tanpa sisa, warga yang diselamatkan, bahkan Yuri, sampai bengong melihat kekuatan selevel dewa itu. Dua preman figuran tadi juga cuma bisa melongo, nggak percaya. Di sisi lain, Yuri sadar, bukan cuma kekuatannya yang gila, tapi taktik bertarungnya juga jenius banget. Kecurigaannya terbukti, cowok ini jelas bukan orang biasa. Sementara itu, Shun yang lagi asyik ngecek layar sistem, melihat kalau dia baru aja naik ke level 4. Kapasitas EP-nya nambah jadi 90, dan jackpot. Dia dapat skill error ketiga, bernama Revenger Curse. Awalnya dia bingung, itu skill apaan? Tapi ternyata, gara-gara kutukannya yang perlahan mulai memudar. Deskripsi detail dari skill error itu akhirnya bisa dibaca. Revenger Curse ini fungsinya mantul, mengembalikan 100% damage yang diterima langsung ke musuh. Shun mulai mikir, apa kutukan yang memudar ini ada hubungannya dengan omongan orang misterius waktu itu? Di tengah lamunannya, bocah yang tadi dia selamatkan tiba-tiba manggil. Sambil ngulurin tangan, si kecil ngucapin makasih ke pahlawannya. Hati Shun langsung meleleh mendengarnya. Lalu dengan hangat, dia menyalami tangan bocah itu. Malamnya, suasana berubah santai. Pak Wali Kota datang sambil menangis terharu. Berterima kasih banget karena Shun udah nyelamatin cucu kesayangannya. Sebagai gantinya, dia nawarin minuman ke pahlawan muda kita ini. Tapi Shun kelihatan ragu-ragu buat nerima. Melihat itu, Yuri langsung nyuruh dia nggak usah malu. Toh, dia emang pahlawan beneran hari ini. Liz juga setuju banget, bilang kalau Shun itu cowok idaman. Dia langsung pesan ronde kedua. Dan mereka semua minum dengan gembira. Nah, kalian pasti tahu apa yang dipikirin dua pecundang di meja sebelah kan? Iri dengki. Lihat Shun dikelilingi cewek-cewek,
cantik. Mereka mulai ngegosip kalau Shun pasti main curang. Tapi, bocah tadi langsung neriakin mereka berdua. Dia nyuruh mereka berhenti ngejek Shen dan bilang, harusnya mereka malu sama diri sendiri. Dua preman itu nyoba ngelawan. Tapi si bocah nggak ngasih celah sedikit pun. Dia nyeramahin mereka buat nggak gampang jelek-jelekin orang lain. Apalagi mereka itu orang dewasa. Harusnya lebih mikir. Shan yang ngedenger omelan itu cuma bisa ketawa ngakak. Dia beneran lega, kedamaian, akhirnya balik lagi. Sambil menyesap anggurnya perlahan, Yuri tiba-tiba nanya, "Apa Shun, masih ingat obrolan mereka sebelumnya?" Yuri bilang, dia sama sekali nggak ngerasain hawa mencurigakan. Tapi monster error tetap aja muncul. Dia penasaran, apa kasusnya sama kayak Naga Void kemarin? Shan pun mencoba mengingat kembali. Dan sadar, kalau tebakan Yuri benar 100%, Gaza bukanlah sosok yang manggil monster-monster itu. Shun balik nanya, kok dia bisa tahu monster error bakal muncul di sini? Sambil tersenyum manis, Yuri bilang, monster itu sering muncul di dekat lokasi. Kemunculan sebelumnya, meski jujur, dia sendiri nggak tahu pasti alasannya. Shan mulai muter otak, ini cuma kebetulan murni, atau ada dalang yang sengaja ngendaliin semua ini. Tiba-tiba, matanya terbelalak kaget. Dia langsung berdiri tegak dan nyuruh Yuri ikut dia sekarang juga. Merasa ada petunjuk besar yang dia lewatin. Pindah scene sebentar. Teman-teman Go lagi sibuk meriksa sisa-sisa golem yang hancur lebur. Mereka menyadari kalau monster-monster ini ternyata cuma pakai setengah dari kekuatan aslinya. Persis banget sama kasus Naga Void sebelumnya. Mereka curiga. Jangan-jangan monster ini butuh waktu buat adaptasi di dunia ini. Tapi percayalah sama gue, teori mereka bakal langsung kepotong, karena tiba-tiba mereka harus, ayo, kita bahas kelanjutannya. Mereka panik mencabut pedang, menahan serangan. Shan mendadak muncul, dan boom, langsung memukul mundur mereka lewat tebasannya. Shan, dengan santainya bilang, dia sudah menebak niat busuk mereka, salah satu kroco itu. Sini kumpul, kita bakal lihat cowok ini bongkar rahasia besar. Shan sadar, kalau monster error itu bukan murni bencana alam, tapi emang sengaja diciptakan. Dalangnya, dua cowok mencurigakan ini, yang selalu ada di lokasi kejadian. Mereka sengaja sembunyi di balik punggung si Gaza, yang punya jurus pemanggil monster. Dua penjahat itu malah senyum dengar analisis Shan. Ya, mereka emang ninggalin jejak sih, tapi tetap kagum. Yuri di sebelah langsung kaget dong dengar pengakuan mereka. Satu kroco mulai drama, bilang sedih, kehilangan Gaza, baru aja mau bacot lebih panjang, Yuri udah muak, dan langsung melesat maju, ngasih serangan kilat. Yuri paling benci cowok bawel, jadi tanpa ampun. Dia langsung menancapkan belati panjangnya, tepat ke wajah si musuh. Kecepatannya gila, musuh sampai nggak sempat kedip. Tapi anehnya, wajah cowok itu malah retak dan hancur kayak kaca. Nampilin wujud aslinya. Serangan Yuri, 0 efek. Carlo malah ketawa lihat sihir aneh itu. Dia nggak nyangka bakal ketemu petualang tingkat S di sini. Carlo juga kaget. Shan bisa nebak penyamaran mereka. Lalu keceplosan nyebut Shan sebagai anak Tuan Firaun. Nama itu langsung bikin Shan emosi. Dia nuntut penjelasan dari mana mereka kenal ayahnya. Carlo mau jawab, tapi temannya buru-buru motong biar nggak bocor. Kemarahan Shun meledak parah, sampai aura hitam pekat keluar dari tubuhnya. Sambil melotot tajam, dia maksa mereka ngomong. Kita lalu melihat kilas balik masa kecilnya. Dulu dia nangis, nahan ayahnya pergi. Sang ayah cuma mengelus kepalanya, bilang nggak butuh dimaafkan, karena dia harus pergi mengalahkan dewa jahat demi dunia. Shan kecil, nangis kejer, pengen ikut jadi petualang. Sejak hari itu, dia sumpah bakal jadi kuat dan nyari ayahnya. Dia latihan gila-gilaan, meski sering dikasihani. Warga desa malah ngejek ayahnya yang halu mau musnahin semua monster. Shan kecil dengar semua bacotan itu dan nahan emosi. Gaza lalu datang menendangnya. Gaza makin ngeledek kalau ayahnya itu bukan pendekar pedang terkuat. Palingan juga udah mati. Shan nolak percaya, tapi Gaza malah memukulnya lagi tanpa ampun. Perhatikan baik-baik.
Ini momen di mana jagoan kita mulai mode sangar. Aura di sekitarnya makin pekat, saat musuh malah nyuruh dia nyerah aja. Shan melesat gila-gilaan, sampai musuh kaget setengah mati. Cowok itu cuma sempat nahan pakai tangan, sebelum pukulan telak Shan menerbangkannya jauh ke belakang. Carlo malah senyum kegirangan, lihat kekuatan itu. Shan, sekarang mode serius abis. Dia nyuruh Yuri diam di tempat, karena dia bakal bantai dua orang ini sendirian. Si pahlawan tingkat S itu masih syok mencerna situasi. Carlo, yang gak kenal takut, langsung menjentikan jarinya. Energi gelap meledak, dan pasukan golem langsung bermunculan. Carlo nyuruh semua monsternya nyerang barengan. Tapi tebak, Shan melesat secepat kilat dan ngebantai semua golem itu dengan pedangnya. Yuri kaget. Carlo mulai panik. Ini lebih alot dari dugaannya. Saat Carlo mau cabut pedang, temannya nyuruh dia berhenti main-main. Atau Tuan Firaun bisa ngamuk besar ke mereka berdua. Shun makin kaget dan nanya, kenapa nama bapaknya disebut lagi. Carlo cuman ketawa ngeselin dan nyuruh dia lupain aja. Shan langsung menebasnya secepat kilat. Penuh amarah, pedangnya menebas telak, tapi ada yang aneh. Tubuh mereka hancur. Ternyata cuma klon. Shan mendongak. Musuh aslinya lagi asyik nonton dari atas atap. Mereka sendiri syok ada bocah yang bisa ngancurin klon tingkat tinggi itu. Teman Carlo mulai misuh-misuh karena udah mancing emosi Shun. Carlo nyuruh Shun nanya langsung ke Yuri kalau mau tahu alasannya diserang tadi. Temannya langsung ngegas, nyuruh Carlo diam biar rahasia mereka nggak bocor terus. Carlo nurut dan mulai merapal mantra karena target misi mereka udah tercapai. Sebuah portal tiba-tiba terbuka lebar, dan mereka bersiap buat kabur dari sana. Shan gak sudi, biarin mereka lolos, dan langsung melompat. Carlo sadar, tapi telat. Shan udah berdiri menghalangi portal. Dia melepaskan tebasan maut yang nyaris membelah mereka. Gila sih, kalian pasti kaget juga kan? Lihat kecepatan Shan, dua penjahat ini sampai melongo saat si jagoan mengklaim mereka sebagai mangsanya malam ini. Shan terus menyerang brutal, tapi musuhnya pakai trik berubah jadi hantu dan nembus tembok. Si Don kelihatan bete, sementara musuhnya ngeledek Shan itu masih terlalu lemah. Gak peduli, Shan langsung ganti target. Carlo ketawa ngeremehin, sambil ngeluarin mantra sihirnya. Tapi tunggu, Shan balas memakai sihir api hitam yang langsung menabrak petir musuh. Ledakan super dahsyat terjadi saat kedua sihir itu saling menghancurkan. Shan bingung, itu sihir petir jenis apa? Seumur hidup, dia belum pernah lihat petir hitam. Apalagi sifatnya mirip banget sama api hitam miliknya. Carlo akhirnya sadar kalau bocah ini ternyata bisa pakai kekuatan yang sama persis dari pihak mereka. Mereka benar-benar nggak habis pikir ada orang yang bisa membangkitkan kekuatan dewa ini sendirian. Don mencoba nego dan malah ngajak Shan buat gabung sama mereka. Tentu aja tawaran itu bikin pahlawan kita makin murka. Shan maju menyerang, sementara Carlo malah ngetawain nego temannya yang gagal. Terpaksa deh, mereka harus membunuhnya. Shan menebas lagi, tapi Carlo menangkisnya dan belatinya tiba-tiba berteleportasi. Belati itu nyaris menusuk mata Shan. Untung aja dia refleks mundur di detik terakhir. Shan masih bingung sama trik itu. Saat Carlo bergumam soal anak Firaun, Shan ganti kuda-kuda, lalu melancarkan tebasan lebar. Carlo menghilang, dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Sadar dia nggak bakal menang pakai cara normal, Shan dapat ide gila. Yuri mau bantu, tapi dicegah. Shan langsung melepaskan seluruh aura gelapnya secara maksimal. Dia nantangin dua villain itu buat maju barengan. Carlo lumayan takjub sama kekuatan itu. Meski agak nekat sih, Don mengingatkan buat pakai serangan terkuat mereka. Carlo setuju buat ngasih ledakan penutup yang epik. Mereka mulai ngumpulin energi. Don mengayunkan senjatanya, dan tiba-tiba ribuan pedang muncul di sekitarnya. Shan tetap diam. Carlo bilang, gunung pedang ini bakal digabungin sama sihir teleportasinya. Dia menjentikan jari, dan semua pedang itu langsung pindah tepat ke atas kepala Shun. Hujan pedang mematikan, turun deras. Yuri sampai menjerit panik. Tapi gila, Shan cuma menerima serangan itu.
malah terus jalan maju, membiarkan tubuhnya ditebas habis-habisan. Don dan Carlo mendadak panik karena ada yang salah. Jurus kutukan pembalasan aktif. Dan tiba-tiba saja, luka tebasan muncul di sekujur tubuh Don dan Carlo. Mereka kena semua dampak luka yang dirasakan Shun. Don shock berat. Lihat jurus itu. Sementara Carlo malah ketawa kayak orang gila karena sadar mereka terjebak. Bocah itu cerdik banget. Kini Shan sudah berdiri tepat di depan mereka, mengangkat pedangnya dan melancarkan serangan Dewa Api yang langsung mengakhiri pertarungan epik tersebut. Yuri yang takjub langsung merapal sihir pengikat ke musuh. Don malah ketawa ngakak. Ngaku kalau anak Tuan Firaun emang hebat. Sayang banget, dia salah milih jalan. Shan muak dan langsung memukul lehernya sampai pingsan. Sang pahlawan menang telak sambil ngomel kalau mereka berisik banget. Pertarungan selesai. Dua penyusup itu akhirnya tumbang. Wah, kalian pasti setuju kalau episode ini pecah banget. Sayangnya, setelah nyaris mati, rambut Shun mendadak menghitam. Lalu dia jatuh pingsan ke pelukan Yuri. Oke teman-teman, kita mulai dari sini. Yuri malah lebih mengkhawatirkan Shan karena kekuatan anehnya tadi. Shan menunjuk orang-orang yang tepar di tanah. Panik kalau mereka bangun. Jadi, wanita itu langsung menenangkannya. Santai saja, dia sudah biasa kok. Rank S ini langsung memanggil anggota guild saat menyadari ada yang tidak beres. Sayangnya, seperti biasa, bantuan mereka datang sedikit terlambat dari jadwal. Wanita baik hati itu menyodorkan botol besar berisi ramuan pemulihan super miliknya. Melihat Shan agak ragu, dia malah menawarkan diri untuk meminuminya langsung. Tapi Shan langsung panik dan menolak mentah-mentah. Lalu buru-buru menenggak habis cairan merah itu. Begitu diminum, semua lukanya langsung sembuh total. Dan badannya terasa segar lagi. Mengingat betapa santainya Yuri memberikan obat mahal itu, Shan tentu saja tidak lupa mengucapkan terima kasih. Yuri langsung masuk ke inti pembicaraan dan mengajak Shan ngobrol empat mata soal kejadian barusan. Lagi pula, bakal aneh banget kan kalau mereka pura-pura tidak tahu. Ada hal penting soal ayah Shan yang hilang. Di ruangan tertutup, Shan benar-benar syok berat saat dikasih tahu kalau ayahnya adalah dalang di balik monster error. Dan yang bikin nyesek, kabar buruk ini datang dari Yuri sendiri. Rank S itu paham perasaannya, tapi Guild Leventon sudah menyimpulkannya 5 tahun lalu. Makanya dia sempat curiga saat pertama kali bertemu dengan Shan. Ditambah lagi, orang-orang tadi juga menyinggung keterlibatan ayahnya. Mulai sekarang, investigasi organisasi terhadapnya pasti bakal jauh lebih ketat lagi. Ini memang kenyataan yang sangat mengejutkan. Tapi, mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Ayah pemuda ini dulunya petualang jagoan yang dikenal semua orang. Bahkan di kalangan rank S, kekuatannya di luar nalar. Dan mereka tidak pernah menang saat latih, tanding, meski sudah maju mengeroyoknya. Tapi sayangnya, sejak ayahnya melawan sang Raja Iblis, semuanya berubah total. Yuri meminta maaf, dia cuma ingin menyampaikan hal ini secara langsung. Saat Yuri mencoba menenangkannya, Shan malah merespons dengan nada datar. Seolah sudah paham situasinya. Rekrutmen Leventon ternyata bukan cuma karena insiden naga, tapi buat mengawasi gerak-geriknya juga. Yuri diam saja. Yang berarti, itu benar. Pemuda aneh ini tidak boleh dibiarkan menyembunyikan rahasia seperti ayahnya dulu. Pada akhirnya, mereka cuma berusaha melindungi negara ini. Dan Yuri tidak mau memaksanya untuk bergabung. Tiba-tiba, Shan teringat provokasi Carla sebelumnya, yang menyuruhnya untuk bertanya pada Yuri. Nah, perhatikan baik-baik. Momen ini keren banget. Shan tanpa ragu langsung minta bergabung dengan Leventon. Keputusannya ini bikin Yuri kaget bukan main. Kalau guild itu memang mengejar ayahnya, maka tujuan mereka sama. Karena Shan jadi petualang cuman buat mencari ayahnya yang hilang itu. Sebelum Yuri menjawab, tiba-tiba Liz mendobrak masuk. Wajahnya panik. Dan matanya sudah berkaca-kaca siap menangis keras. Dengan wajah super cemas, dia bertanya, "Apa Shan?
mau pergi meninggalkannya. Gadis mabuk itu langsung menempel terus. Tidak terima kalau Shan pergi tanpa dirinya. Sambil cuek pada Shan, dia menatap si Reng S dan minta ikut dimasukkan ke dalam organisasi elit itu juga. Untungnya, siapa saja boleh bergabung, asalkan lulus ujian rekrutmen. Wajahnya langsung cerah, meski masih teler berat. Sangat yakin sekali kalau dia bisa menang pakai kekuatannya. Shan mulai khawatir melihat wajah songongnya itu. Dan Yuri pun setuju kalau gadis ini kayaknya memang tidak normal. Meski dari luar dia kelihatan seperti bocah yang super kocak, Liz ini sebenarnya jauh lebih aneh dari orang kebanyakan. Menghentikan obrolan mereka, Yuri mengumumkan jadwal keberangkatan besok, yang langsung disambut rengekan kecewa si gadis mabuk. Saat Shan setuju dengan wanita yang lebih tua, itu Liz merasa dikhianati habis-habisan. Tapi dia menahan tangisnya dan secara mengejutkan malah menyatakan cinta pada petualang muda kita. Ini, demi cinta, dia rela melakukan apa saja demi kebahagiaan cowok idamannya. Pengakuan mendadak itu sukses bikin Shan tersipu dan salah tingkah. Sementara Yuri senyum sendiri, melihat tingkah lucu mereka berdua. Punya pendukung imut di dekatnya, memang lumayan juga. Kembali ke topik utama, Yuri memastikan lagi tekad bulat Shan dengan wajah serius, penuh keyakinan. Pemuda itu berjanji masuk Leventon dan membongkar misteri soal ayahnya. Sangat yakin dengan sorot mata Shan yang mantap, Yuri akhirnya setuju dan mengajaknya bekerja sama, karena dia juga enggan menganggap ayah Shan sebagai musuh. Di momen epik ini, Shan bergumam menyuruh ayahnya menunggu karena dia bakal segera menyusulnya dalam waktu dekat. Tidak butuh waktu lama. Rombongan kita sampai di markas Leventon, kota Windsor. Tempat itu penuh pedagang dan kerumunan warga. Dari suasananya saja, sudah ketahuan kalau hari ini bukan hari biasa. Yuri menjelaskan kalau ujian rekrutmen guild sudah jadi tontonan rutin warga lokal. Dia sampai tertawa kecil melihat Shan mulai keringat dingin ditatap banyak orang. Ujiannya adalah duel langsung dengan penguji, makanya banyak yang datang jauh-jauh buat menonton. Coba kalian bayangkan, senervous apa Shan sekarang? Tapi Yuri bilang, tenang saja, kan dia sudah selamat dari serangannya. Liz lalu nyeletuk dengan wajah polosnya dan bilang kalau pasti tidak ada monster lain yang selevel dengan Yuri di dalam sana. Reng Estu langsung melongo. Sama sekali tidak menyangka bakal dikatai monster terang-terangan. Begitu. Berusaha cuek, dia memandu mereka menuju lobi markas. Gedungnya super besar. Ukurannya nyaris sebesar istana kerajaan sungguhan. Begitu mereka melangkah masuk, beberapa staf langsung lari menyambut rombongan. Gadis-gadis itu langsung mengerumuni Yuri, menyambut kepulangan anggota kasta atas. Mereka sudah tidak sabar. Karena dengar kabar, Yuri berhasil menangkap petinggi musuh. Misterius, Shan, yang penasaran ikut nimbrung. Nanya siapa mbak-mbak ini. Meski Shan nanya, sambil tersenyum ramah, mereka malah ngegas. Marah-marah tidak jelas. Karena Shan berani bicara santai sama senior mereka. Yuri buru-buru menjelaskan kalau pemuda inilah yang ada di laporannya dan kebetulan mau ikut ujian masuk. Tapi staf julid ini malah terus-terusan menghina penampilan Shan yang biasa saja, menuduhnya pasti mencuri pencapaian Yuri. Kali ini gantian Liz yang ngegas balik. Jelas tidak terima dengar cowoknya diolok-olok. Di depannya, Shan sih santai saja. Dia sudah kebal dihina gara-gara skillnya yang diremehkan. Parahnya, sikap diamnya malah bikin hujatan mereka makin sadis. Tapi, melihat kelakuan kasar stafnya pada tamu, undangannya ini, kesabaran Yuri akhirnya habis juga. Senyuman maut, ditambah satu ancaman pelan. Sukses bikin nyali mereka ciut. Dua resepsionis itu merinding ketakutan setengah mati. Lalu langsung minta maaf berkali-kali. Sambil mengubah nada bicara, mereka jadi super sopan. Tanpa buang waktu lagi, para peserta ujian langsung digiring ke ruangan berikutnya. Pas buka pintu, mereka disambut satu staf lain yang mengaku sudah lama menunggu kedatangan mereka. Dia bilang sudah dengar cerita dari Yuri dan menyuruh mereka bertanya apa saja sepuasnya. Mendekati Liz duluan.
Mbak Staff ini memberikan sebuah buku panduan kecil untuk menjelaskan detail ujiannya. Tepat saat Liz mau mengambil buku itu, Shan tiba-tiba merasakan ada yang ganjil. Dan instingnya berbunyi kencang. Dia melihat senyuman tipis wanita itu. Dan kecurigaannya langsung terbukti. Benar, dia buru-buru meneriaki temannya, yang ternyata juga baru sadar kalau mereka sudah masuk perangkap. Sialnya, semua itu terlambat, karena staf palsu itu sudah menyandera Liz sambil menempelkan pisau ke lehernya. Pemuda itu mau melawan balik, tapi si penyusup menyuruhnya membuang pedang ke lantai dulu. Melihat ujung pisau tajam menempel di kulit temannya, Shan menggertakkan gigi menahan marah, nyaris mengamuk sambil menanyakan apa maunya. Wanita itu mengejeknya kurang teliti. Meski skill bertarungnya lumayan jago, ternyata skill transformasinya bisa mengubah wujudnya secara total. Bahkan sampai ke pita suara dan sidik jarinya juga loh. Menyusup dengan menyamar jadi staff guild bukanlah hal yang sulit baginya. Karena masih belum bisa bergerak, Shan cuma nanya, apakah dia temannya Carla? Pertanyaan ini malah menghemat waktu si penyusup, karena memastikan kalau Carla dan Don benar-benar sudah tertangkap. Beberapa waktu yang lalu, sangat tahu apa yang sedang terjadi. Musuh ini menyuruh Shan membocorkan lokasi teman-temannya di Skap. Shan awalnya mau pura-pura bego, tapi pisau di leher Liz tidak mengizinkannya. Main lagi. Terus mengancam bakal membunuh gadis itu. Saat itu juga, dia menuntut kerja sama penuh. Liz dengan berani berteriak menyuruh Shan mengabaikan musuh ini. Tapi, Shan tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya. Jadi dia perlahan menyarungkan pedang dan menuruti perintahnya. Wanita itu tersenyum menang saat Shan meletakkan senjatanya ke tanah. Kelihatannya sih dia menurut, tapi tatapan tajam matanya langsung memberi sinyal kode pada Liz soal rencana gilanya. Tiba-tiba saja, aura api membara menyelimuti tubuh gadis itu, mengisinya dengan kekuatan penuh. Kedua wanita itu kaget, tapi Liz langsung paham apa tujuan dari kekuatan Shan ini. Sambil teriak sekeras-kerasnya, Liz mencengkeram lengan yang menyanderanya dan langsung membanting si penyusup ke tanah. Kekuatan monster ini bikin musuh shock berat. Dan kalian pasti sependapat sama aku. Rencana Shan emang paling gila. Rencananya sukses total. Ini benar-benar pertaruhan nekat. Karena dia sendiri tidak tahu apa skill serangannya bisa ditransfer ke orang lain. Musuhnya masih nganga tak percaya. Sama sekali tidak menyangka kalau Shan berani. Sini kumpul. Kita mulai kegilaan ini. Dia langsung maju dan mengayunkan serangan mematikan. Membuat wanita itu terpental keras ke dinding. Untuk saat ini, tidak ada lagi hawa musuh di sekitarnya. Tapi bisa jadi mereka masih bersembunyi dengan sangat rapi, seperti wanita tadi. Pria muda itu berteriak histeris, memberitahu semua orang tentang situasi darurat tersebut, dan bahkan meminta bantuan secepatnya. Melihat respon cepatnya yang kocak itu, wanita tadi tidak bisa menahan senyumnya. Dia memuji mereka berdua karena bertindak sangat bagus dan mengumumkan bahwa mereka telah lulus ujian awal. Kedua peserta yang kebingungan itu akhirnya diberitahu bahwa drama penyanderaan tadi adalah bagian dari ujian. Mengejutkannya, tiba-tiba saja wanita itu meminta maaf karena telah mengejutkan mereka berdua. Shan menghela napas lega, tapi dia sudah menebak alasan pasti di balik ujian khusus ini. Leventon tidak bisa asal menerima seseorang yang mungkin saja mata-mata musuh. Apakah dia akan berkhianat demi pihak lawan? Dan bisakah dia mengatasi krisis darurat semacam itu? Itulah pertanyaan utama yang mendasari ujian ganda ini. Dia mulai cemberut karena sekarang paham alasan mengapa mereka selalu dianggap sebagai organisasi elit di kerajaan ini. Untungnya, otaknya sangat cerdik. Dan Liz juga melakukan tugasnya dengan luar biasa. Gadis itu memberikan senyum cerahnya yang biasa, mengatakan dia sudah terbiasa. Meski begitu, tahap tadi hanyalah babak pemanasan semata, dan ujian aslinya akan segera dimulai sebentar lagi. Tantangan dari titik ini sama sekali tidak akan memberi ampun, dan mereka harus siap menghadapinya. Di luar sana, arena utama bergemuruh hebat oleh sorakan penonton
Seiring suara benturan logam yang nyaring, para pelamar yang penuh harapan tumbang di tangan penguji, dan sorakan penonton pun menjadi semakin kencang. Suasananya jauh lebih intens dan menegangkan daripada dugaan Liz. Ada banyak sekali penonton yang berkumpul untuk melihat langsung pertandingan melawan petarung tingkat A yang masih aktif tanpa membuang waktu. Penantang berikutnya dipanggil dan diperkenalkan sebagai rekomendasi pribadi Yuri. Kini tiba waktunya untuk ujian Shan dimulai. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu melangkah maju dengan mantap. Begitu dia melewati gerbang masuk, cahaya matahari yang menyilaukan langsung menerpanya. Arena itu sendiri adalah pemandangan yang sangat luar biasa untuk dilihat. Tapi dia harus fokus melewatinya. Langsung ke intinya. Pembawa acara memanggil sang penguji dan baru saja akan memperkenalkan pria tangguh itu. Ketika tiba-tiba, mereka mendengar suara melengking keras dari atas. Dalam keadaan yang sama, bingungnya, orang-orang melihat ke sekeliling dan berteriak kaget saat sesosok makhluk berapi jatuh, menghantam keras tepat di tengah panggung. Puing-puing dan batu berterbangan kemana-mana akibat pintu masuk yang heboh itu. Dan sang pendatang baru meregangkan tubuhnya. Merasa senang karena datang tepat waktu. Seorang pemuda tampan dan penuh gaya bernama Austa muncul. Sang penguji mempertanyakan kenapa dia ada di sana. Dan berkata, dialah yang mengurus ujian ini. Rupanya, dia terbang jauh-jauh dari padang pasir setelah mendengar rumor tentang cowok menarik di tempat ini. Para penonton terkesiap karena gurun tersebut jaraknya 2 minggu. Perjalanan dengan kereta kuda. Lanjut ke topik. Dia menatap Shan dan berkata, dia akan ikut campur dalam ujian ini dan menjadikannya pertarungan 2 lawan 1. Ini perintah yang membingungkan. Terlebih lagi saat dia bilang penolakan akan langsung membuat aplikasinya gagal total. Perhatikan baik-baik bagian ini. Situasinya benar-benar gila. Kejadian ini sangat tidak terduga. Tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Penonton pun menahan napas, menunggu. Bahkan, penguji asli tahu itu sangat tidak masuk akal. Karena melawan petarung tingkat S itu terlalu berat. Bahkan, untuk seseorang yang datang membawa rekomendasi langsung dari Yuri, sambil terus menatap pemuda itu, Austa langsung bertanya apakah dia setuju dengan pendapat semua orang. Dengan sangat berani, peserta itu menyuruh mereka berdua untuk maju bersamaan. Itu satu-satunya jalan keluar jika dia ingin segera membongkar misteri ayahnya secepat mungkin. Sang penguji terkejut, terlebih lagi saat dia menyetujui semua syarat dan aturan gila itu tanpa protes. Dia memperingatkan bocah itu bahwa dia sudah terlalu meremehkan seorang petualang sungguhan. Saat itu juga, kesabaran Austa habis dan menyuruhnya untuk diam saja. Apalagi penantangnya sendiri sudah setuju, diberi tatapan tajam yang mengancam. Petarung tingkat A itu tidak punya pilihan selain mundur, teratur. Tepat setelah itu, kekuatan besar meledak dari tubuhnya, bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Gelombang kejut dari energinya saja langsung menghantam penonton yang kini mati-matian melindungi diri mereka dari puing-puing berterbangan. Shan pernah mendengar soal ini. Entah dari mana. Setiap orang menerima satu keahlian. Dan ada kasus langka sekaligus ajaib, di mana seseorang mendapat banyak kemampuan. Asta adalah jenius yang menguasai 4 elemen sekaligus. Bukan cuma 1. Dia tersenyum sombong dan berkata, Shan mewarisi aura dari Pharaoh seperti dugaannya. Sukses memprovokasinya. Dia sangat menantikan akan seperti apa pertarungan yang bakal ditunjukkan oleh anak dari petualang legendaris itu kepada mereka semua. Begitu dimulai, dia langsung memakai teknik manusia super dan menggabungkan 4 elemen menjadi satu sihir mematikan. Saat kekuatan buas itu menerjang maju, Shan merentangkan tangannya untuk membalas. Mengaktifkan sihir api hitamnya. Kedua, kekuatan besar itu berbenturan keras, membuat arena menjadi kacau balau karena sisa ledakan mana menghantam sekitar. Saat debu dan asap mulai menipis,
Penonton melihat kedua pria itu beradu pedang dengan brutal. Asta merasa sangat bersemangat, karena sihirnya berhasil ditangkis, dan mulai bertanya soal lawannya. Setelah mendapat jawaban, mengambang, dia semakin memprovokasi bocah itu. Mengatakan bahwa ayahnya dulu memakai kekuatan yang tidak bisa mereka pahami atau kalahkan. Mereka saling dorong, dan Shan menyadari betapa banyaknya informasi yang diketahui orang-orang ini tentang ayahnya. Karena dia masih bersikeras mencari Pak Tua yang hilang itu, Austa memutuskan untuk meladeninya dan akan membagikan info tentang Vero kalau dia kalah dalam pertandingan ini. Tanpa membuang waktu, pemuda itu menerjang dengan seluruh sisa tenaganya, menutup jarak dalam sekejap mata, dan menyerang sang juara yang lengah. Dalam wujud rambut putihnya, Shan tiba-tiba melesat cepat dan meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi sangat agresif berkat provokasi murahan lawannya. Meski Asta bisa menangkisnya, dia terus menggempur tanpa henti, menuntut jawaban saat itu juga. Kecepatannya benar-benar luar biasa dan menjadi pemandangan epik untuk dilihat. Karena dia sudah mengerahkan segalanya. Kalian dan aku akan melihat fakta tergila di sini. Dia mendadak mendengar bahwa ayahnya adalah pendiri Levanton. Fakta ini jelas membuatnya semakin hilang kendali, dan dia langsung mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Informasi tersebut sangat sulit untuk diterima dan dipahami karena Vero tidak pernah menceritakan apapun padanya. Asta terkekeh menyadari hal ini dan bilang dia harus mengalahkannya jika ingin mendengar kelanjutannya. Tepat saat itu, penguji yang asli ikut campur, mengatakan dia akan bergabung juga. Tapi, tatapan tajam dari petualang elit itu sangat mengerikan, dan rasa dingin langsung menjalar di tulang belakangnya. Dia pikir ini bakal seru. Tapi, melihat situasi yang kacau ini, dia malah memukul pingsan penguji itu. Karena ingin bertarung 1 lawan 1. Yang lain sangat kaget saat melihatnya tersungkur ke tanah. Pingsan total. Sekali lagi, Austa mengumumkan bahwa pertarungan ini menjadi duel resmi, dan aplikasinya akan diterima kalau dia menang. Tapi, situasinya sama sekali tidak menjadi lebih mudah. Hanya karena pertarungan tidak lagi 2 lawan 1. Karena pemuda itu bertarung mati-matian. Dia akan membalas budi dan bertarung dengan kekuatan penuh juga. Semangat tempurnya yang berapi-api membakar arena, dan ini membuktikan betapa dia sangat menikmati pertarungan. Dia menyuruh Shan untuk maju dan bersiap menghadapi lawan yang serius. Tidak mau terintimidasi oleh kekuatan monsternya. Petualang muda itu langsung menerjang maju. Dengan pedangnya, dia mengayunkan senjatanya ke bawah. Nyaris saja meleset dari targetnya yang sangat cepat. Sesuai dugaan, anak Vero punya ilmu berpedang yang lumayan. Tapi, dia benar-benar amatir dalam urusan sihir dan tidak tahu cara melawannya. Terbuka lebar akibat ayunan yang terlalu besar. Pemuda itu langsung tersambar telak oleh sihir petir. Sengatannya memaksa dia berhenti bergerak. Inti utama dari sebuah ilmu berpedang adalah terus melangkah maju, tapi kini dia benar-benar kehilangan keseimbangan pijakannya. Kejadian selanjutnya sudah bisa ditebak. Perutnya dihantam telak oleh serangan lutut maut. Serangan itu sangat keras, hingga membuatnya terpental mundur beberapa meter. Hanya selangkah lagi dari jatuh keluar arena dan kalah konyol. Tapi, Asta bukan tipe orang yang suka membuang waktu dan sudah melesat maju untuk serangan susulan. Shan mengumpat kasar. Masih belum bisa menggerakkan kakinya yang mati. Rasa akibat tersengat listrik barusan. Tanpa banyak pilihan, dia mendorong tangannya ke depan dan mengeluarkan api hitamnya lagi. Lawannya ternyata sudah menunggu momen ini, dan keputusannya hanya membuktikan kecurigaan bahwa sihir yang bisa dipakainya sangatlah terbatas. Veteran perang itu mengaktifkan sihir anginnya dan menggunakannya untuk membubarkan kobaran api. Shan, yang kini menjadi tidak terkendali. Hal ini sangat mudah dilakukan, karena mengubah arah api dengan angin kencang adalah pengetahuan dasar bagi para penyihir. Jarak pengalaman di antara mereka terlihat sangat jelas, dan sang penantang bahkan tidak punya kesempatan sama sekali
untuk melakukan serangan balik, melawan salah satu petarung terkuat. Bahkan, sang pemula andalan pun terdesak mundur. Asta mendecakkan lidahnya. Kecewa, karena selesai terlalu cepat. Sampai di sini dulu. Dan percayalah, kalian wajib melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sini ngumpul, kita bakal saksiin hal gila. Demi masuk Levantine, dia langsung maju buat ngakhirin duel ini. Tapi tatapan Shun mendadak berubah super buas. Bikin insting si S-Ranker merinding. Tiba-tiba aja, dia melesat ngelewatin efek lumpuhnya dan mengayunkan Kagatuchi sekuat tenaga, terpental, jauh kena serangan badak itu. Austa berusaha melawan balik dan nembakin petir lagi ke arahnya. Tapi tebak, serangannya sama sekali nggak bisa nembus. Tameng api si penantang yang ngelindungin seluruh tubuhnya. Kelicikan ini bikin dia senyum. Dan pedang mereka beradu lagi. Penonton auto nahan napas. Kaget parah. Lihat Top Ranker jatuh sampai ke tanah. Reaksi penonton emang campur aduk. Tapi ini epic comeback yang bikin Drew teriak histeris. Austa langsung bangkit lagi, nahan sakit dari serangannya. Dasar maniak bertarung, dia malah ketawa puas buat nutupin lukanya. Dan malah muji lawannya. Dengan kendali tingkat dewa, dia nyerap apinya sendiri buat ningkatin daya serang. Tadi sih mustahil banget, tapi jelas kalau kemampuannya berevolusi pesat selama mereka baku hantam ini. Tapi pelan-pelan apinya mulai meredup. Wajar sih, sekadar ngelapisin badan, pakai kekuatan segila itu, bakal langsung nguras habis stamina orang biasa. Tapi dia sama sekali ogah nyerah. Walaupun udah kelelahan, dan malah makin erat genggam senjatanya. Biarpun masih amatir, Shun mungkin aja bisa ngelampauin bapaknya. Waktu dia masih mikirin apa maksudnya itu, Austa tiba-tiba angkat tangan dan ngaku. Kalah dong. Satu arena langsung hening seketika. Cuma kedengeran suara napas kaget. Pas sadar ini beneran nyata, semuanya langsung teriak histeris. Penonton meledak. Saking syoknya, lihat hasil duel yang nggak masuk akal ini. Dan Shun keluar sebagai pemenang. Dari pinggir lapangan, Liz teriak heboh nyemangatin temennya. Sementara Yuri cuma bisa hela napas lega, karena temannya ini sukses bikin jantungan terus. Di sisi lain, si penantang malah bingung, kenapa dia nyerah. Padahal, tenaganya masih sisa banyak. Nggak semua orang sadar sih, tapi kalau Austa beneran serius, satu area ini bakal langsung rata sama tanah, karena kekuatannya. Agak lebay emang, tapi selain itu, ujian yang nyuruh pelamar ngalahin S-Ranker itu, emang murni gila. Ya, intinya rekrutmen pemuda kita ini udah resmi dikonfirmasi. Berkat kemenangan epik ini, dia ngucapin selamat ke anggota baru Levantine. Habis itu, dia nyuruh si bocah baru ini ke ruangan pribadinya. Sesuai janjinya, mereka bakal ngomongin soal ayahnya yang hilang. Tapi, upacara penerimaannya masih lanjut sebentar. Dan setelah selesai Shun, langsung nyamperin Austa. Nggak pakai basa-basi lagi, dia langsung nanya soal ayahnya. Beneran, pengen dengar semua yang mereka tahu. Austa sendiri masih nggak percaya. 10 tahun lalu, Feroz ngebunuh putra mahkota negara ini. Mundur ke 12 tahun lalu. Petualang muda ini lagi ngelawan monster Chimera dan kondisinya babak belur parah. Dengan keadaan tubuh penuh luka dan darah, ajalnya udah ada di depan mata. Dia kepikiran adiknya dan nasibnya kalau dia sampai mati di sini. Monster raksasa itu mengaum keras dan ngumpulin sihir di mulutnya. Pasti kalian mikir dia bakal tamat kan? Sama, tapi perhatiin baik-baik. Tiba-tiba, ada api aneh yang menyala. Nebas hancur tubuh dan sihir musuh itu seketika. Dia selamat. Itulah momen pertama dia ketemu Feroz yang langsung ngecek kondisinya. Tanpa ragu sama sekali, dia ngelempar botol ke cowok itu dan nyuruh dia minum. Gila dong. Itu Kexpolo Potion, item pemulihan super mahal, dan malah dikasih gitu aja. Kayak ngasih permen. Nggak peduli. Pria itu bilang mereka lagi ada di bekas fasilitas penelitian musuh. Sebelum Austa sempat nanya-nanya lagi, penyelamatnya nyalain korek api dan ngelempar itu ke arah
mayat monsternya. Dia syok pas tubuhnya langsung kebakar habis. Sambil protes, dia bilang misinya nggak bakal diakui guild kalau kepalanya nggak dibawa pulang. Terus, si Feroz minta maaf. Tapi karena Chimera itu monster error, risiko dia hidup lagi bakal tinggi banget kalau nggak dimusnahin. Pas lihat monster itu menggeliat nyoba regenerasi, Austa langsung paham dan nerima penjelasannya saat itu juga. Makhluk itu adalah entitas dari luar dunia. Mereka yang bisa ngancurin satu negara. Si petualang motong dagingnya dalam sekejap dan langsung ngebakar habis semua. Potongannya pakai api khas miliknya. Pemuda itu benar-benar kagum parah. Baru pertama kali lihat ilmu pedang selevel dewa dan sihir seunik itu. Dia langsung teriak dan intinya ngemis, minta diangkat. Jadi muridnya ngotot pengen belajar banyak dari prajurit opini. Feroz waktu itu cuma jalan pergi. Karena kekuatannya bukan hal yang bisa dikuasain sama orang dari dimensi mereka. Tapi Austa tetap ngotot, maksa, ikut. Nah, setelah kejadian itu, petualang elit dikumpulin dan Levantine akhirnya dibentuk. Bukan cuma buat ngelindungin negara, tapi juga seluruh dunia dari monster error. Shun cuman bisa senyum tipis. Tahu banget, ayahnya emang punya cita-cita gila. Jujur aja, kita berdua pasti sepakat impiannya terlalu absurd sampai orang biasa bakal ngetawain. Tapi anehnya, orang-orang malah ditarik sama dia. Dan dia bahkan minum bareng raja. Dia itu idola semua orang. Dan ngasih aura secerah matahari buat sekitarnya. Terus tiba-tiba, insiden pembunuhan putra mahkota kejadian. Austa cuma dikasih tahu sepihak sama pihak negara. Dan parahnya, Levantine pun nggak dikasih tahu detailnya sama sekali. Satu hal yang dia tahu pasti, pria itu cuma ninggalin surat pamitan pergi. Cuman ini fakta murni yang bisa dia kasih. Selebihnya, nol besar. Shan masih tetap ngucapin makasih. Udah kebiasa dengan kelakuannya yang persis kayak bapaknya itu. Feroz emang nggak pernah ngejelasin apa-apa. Dan nanggung semuanya sendirian. Jelas saja ibunya langsung stres parah pas dia ngilang tanpa sepatah kata pun. Dari cerita ini, Austa juga ogah percaya kalau Pak Tua itu adalah musuh. Sebagai sesama anggota Levantine, sekarang mereka bisa ngejar dia bareng-bareng. Dua cowok ini pun setuju bikin satu misi baru buat dicapai bareng. Ganti topik nih. Dia nanya ke Shun soal hubungannya sama Liz. Walaupun kelihatannya lengket banget, cewek itu sebenarnya cuma maksa ikut perjalanannya. Dan Shun nggak terlalu kenal dalam sama dia. Waktu itu aja, si cewek kewalahan ngelawan serigala cupu. Tapi sekarang malah jago banget lawan penguji. Dia cuma bisa bingung ngelihat semua keanehan ini. Keringat netes di lantai dingin yang keras. Carla malah ketawa. Padahal lagi dirantai di penjara bawah tanah dan disiksa gila-gilaan. Dia melototin para penjaga. Bilang kalau mereka itu cerminan kebusukan negara ini. Si penjahat langsung digampar keras di wajahnya. Sekali lagi. Dan diteriakin sebagai teroris negara. Tapi anehnya, senyum psikopat di wajahnya nggak pudar sama sekali. Sambil manggil nama Feroz, tubuhnya mendadak meledak sama energi sihir. Berjanji bakal ngikutin sang pemimpin tercintanya. Detik itu juga, penjaranya meledak hancur. Dua pemuda tadi langsung nengok ke arah Liz, yang masih asyik baku hantam sengit sama pengujinya. Lihat dia, se-OP itu ngelawan A-Ranker. Shun sampai nggak percaya kalau ini cewek yang sama yang ngikutin dia. Padahal, pas awal ketemu, dia kicep lawan serigala kroco. Dengar cerita ini bikin Austa ketawa ngakak, langsung paham kalau cewek itu pasti tukang tipu yang jago acting. Menurutnya, dia minimal itu arranger, atau malah lebih tinggi. Mustahil banget kalau kewalahan lawan monster lemah. Pas dia bilang gitu, serangannya Liz mendarat telak di pengujinya, dan dia otomatis keluar jadi pemenang duel ini. Si jenius ini ketawa lepas. Seneng banget, akhirnya cewek itu menang juga. Tapi, ada satu hal yang ganjal di pikirannya, pas nyadar kalau dia cuma daftarin nama depannya doang. Belum sempat mikir panjang. Mereka dikagetin sama suara ledakan gila dari jarak dekat.
Dari beberapa jalan aja, kelihatan asap tebal ngepul dari kebakaran super gede. Orang-orang pada lari kocar-kacir, kabur dari pihak yang diduga sebagai penyerang. Pas lihat titik lokasi apinya, mereka berdua baru ngeh kalau itu tempat penjara bawah tanah disembunyiin. Dan disitulah Carlo sama Don seharusnya dikurung. Katanya sih penjara dengan sistem pertahanan absolut buat penjahat kelas kakap. Tapi nyatanya malah jebol juga. Pas Shun lagi dia mikir apa orang-orang jahat ini berulah lagi, si Austa udah melesat duluan. Dilapisin sihir angin, dia mulai terbang melayang. Ngebut nyamperin sumber ledakan, buat nyari pertarungan seru. Si bocah satunya, otomatis, iri parah dong. Soalnya dia nggak bisa terbang kayak si teman barunya. Ini karena nggak boleh telat, mereka mutusin buat ninggalin list dulu sementara. Si jenius ini terbang secepat kilat, ngelewatin jalanan, ninggalin semuanya di belakang, termasuk Shun. Tiba-tiba, dia dapat satu ide gila, dan langsung ngaktifin skill penguat di kakinya. Sekejap mata, dia langsung lompat puluhan meter ke depan, dan sukses ngimbangin petualang yang lagi terbang. Sesuai dugaan, daya hancur dari tendangannya juga naik drastis, bikin dia bisa ngelewatin jarak yang gila jauhnya. Lihat ya, lompat dari atap ke atap. Austa kegirangan parah. Lihat betapa serunya cowok ini. Bareng-bareng, dua orang ini ngebut ke arah lokasi kebakaran berdampingan. Seolah mereka nggak habis baku hantam berdarah-darah barusan. Nggak lama, mereka sampai di pusat ledakan dan dengar jeritan ngeri menggema. Sampai di sini dulu. Tapi percaya deh, kalian pasti penasaran banget sama lanjutannya. Mari kita selami kegilaan epik ini bersama. Pemandangan mengerikan menanti mereka. Naga tingkat tinggi yang statusnya tak terbaca menutupi langit. Tapi anehnya, melihat pasukan monster error ini, Austa malah memekik kegirangan. Satu tebasan pedang mulus langsung menjatuhkan segerombolan naga, memotong mangsanya hingga hancur berkeping-keping. Pemuda itu tertawa gila, benar-benar menikmati pertarungan epik tepat di depan matanya. Tapi tunggu dulu, monster yang baru saja dia cincang tiba-tiba mendidih. Mereka berdua terkejut melihat naga-naga yang terluka itu beregenerasi dalam sekejap dan langsung terbang kembali ke udara. Bukannya panik atau takut, si S-Ranker malah menganggap ini menguntungkan karena memberinya lebih banyak kesempatan buat terus bertarung. Saat dia bersiap menyerang naga lainnya, suara yang familiar terdengar, melarangnya bersenang-senang sendirian di sana. Yuri muncul di medan perang, tepat di tengah naga yang baru saja dia tembus. Dia tersenyum, siap bergabung dengan rekan-rekannya. Namun, si bocah nakal itu menyuruhnya untuk mundur dan tidak ikut campur di taman bermainnya. Karena tak sudi membiarkan monster mengamuk dekat markas, Yuri mengabaikan protesnya. Lagi pula, musuh sepertinya sedang meremehkan mereka. Hal ini mengingatkan Shan pada sosok betapa kuatnya orang yang merekrutnya. Dan dia tidak boleh tertinggal lebih jauh lagi. Menarik pedangnya, dia mengayunkan dan merobek naga yang mencoba menyerang secara diam-diam dari arah belakang. Sayangnya, karena kemampuan musuh adalah membelah diri, kedua potongannya beregenerasi menjadi dua tubuh utuh. Mana miliknya nyaris habis. Tapi dia harus memaksimalkan sisa tenaganya. Dengan jurus Kagatuchi, dia menebas monster. Itu menggunakan api yang menghentikan regenerasinya. Asta juga tampil memukau, menembakkan sihir bertubi-tubi tanpa menghancurkan kota. Sayangnya, jumlah musuh terlalu banyak. Namun untung saja, naga yang baru saja dia bantai memberinya poin yang cukup untuk naik level. Mana miliknya meningkat pesat, sekaligus membuka skill baru, akselerasi waktu. Ini keberuntungan luar biasa dengan biaya rendah. Sekarang, dia bisa memanipulasi ruang dan waktu, sebuah kemampuan yang terdengar sangat berbahaya. Tanpa banyak pilihan, dia langsung mengujinya, meski ada rasa ragu. Dalam sekejap, dunia berhenti total, bergerak melewati kerumunan orang. Dan monster yang membeku, dia menggenggam erat pedangnya dan melepaskan rentetan serangan mematikan. Waktu kembali berjalan. Tepat setelah dia selesai, di mata orang lain, musuh tiba-tiba jatuh bergelimpangan begitu saja.
Anggota Leventon terkejut, sepertinya mengenali teknik pergerakan itu. Dengan momentum ini, mereka merangsek maju bersama dan memutuskan untuk langsung menuju pusat kemunculan para monster itu. Yuri dengan berani menawarkan diri untuk menahan pasukan naga, membiarkan yang lain menyerang sumber masalahnya. Karena Shun sangat ingin mencari tahu tentang ayahnya, Yuri menyuruhnya untuk memaksa musuh buka mulut. Shun sedikit terkejut dengan dukungan tiba-tiba itu. Tapi itu memberinya semangat untuk mendatangi musuh. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang pria berdiri di dekat kolam bercahaya, tempat keluarnya para naga error tersebut. Sekarang, perhatikan pria ini baik-baik, karena dialah sang dalang utama. Pria beraura api itu menghela napas dan berbalik menatap mereka. Tampak kesal karena mereka tiba terlalu cepat. Tanpa basa-basi, dia mengenali mereka sebagai mantan murid Pharaoh dan bahkan putranya. Mereka bertanya-tanya, apakah dia salah satu rekan Carla, tapi disamakan dengan makhluk lemah seperti itu. Sangat menyinggung perasaannya. Setidaknya, sebagai ganti nyawa mereka, dia mendapat informasi berharga. Seekor Phoenix menyala di belakangnya, dan dia mengumumkan bahwa pekerjaan merepotkan ini sudah hampir selesai. Pria di hadapan mereka jelas merupakan musuh kelas eksekutif, karena banyak hal yang harus ditanyakan padanya. Austa langsung bergerak maju untuk melumpuhkannya sambil menghunus pedangnya. Musuh bernama Gale itu malah tertawa meremehkan. Niat mereka untuk menahannya dengan begitu berani. Berkobar dengan api Phoenix, dia bersiap untuk bertarung, menganggap ini sebagai hiburan ringan. Sebelum bosnya tiba dari dimensi lain, sang pengguna angin pembawa bencana ini menantang mereka untuk memberinya pertunjukan menarik. Pemuda itu langsung menerjang dengan ayunan pedang, tapi musuh sama sekali tidak menghindar dan hanya mengangkat tangannya dengan sihir. Tiba-tiba, Austa mendapati dirinya terlempar jauh ke belakang, menancapkan kakinya ke tanah. Dia berhasil menjaga keseimbangan, membuktikan pengalaman bertarungnya yang luar biasa. Menyadari bahwa lawannya adalah Rancor tingkat S, Gale memujinya karena bisa bertahan dengan baik. Seperti biasa, petualang gila pertarungan ini tidak peduli dengan kesombongan musuh dan malah makin bersemangat. Terbakar antusiasme, dia menantang penyihir tua itu berduel 1 lawan 1. Shan mencoba ikut campur. Sadar, itu adalah tindakan paling masuk akal. Tapi, petualang nekat ini malah merasa merinding kegirangan saat melihat sihir musuhnya. Sikapnya yang santai dan ceria itu membuat musuh terhibur, karena jarang ada yang bisa tetap tenang di hadapannya. Asta menyuruhnya untuk tidak memujinya berlebihan, kalau tidak mau dia makin beringas. Dalam sekejap mata, pemuda itu sudah muncul, mengayunkan pedangnya beberapa inci dari target. Gale sangat terkejut dengan kecepatan di luar dugaan itu, tapi dia masih bisa menahan serangan kejutan tersebut. Dia kembali memuji Asta. Senang, karena petarung sehebat ini eksis di dimensi mereka. Bertatapan dengan mata sang petualang yang menyala, penuh tekad, si penyusup mengangkat senjatanya dan menyuruhnya menganggap ini sebuah kehormatan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia akan bertarung sedikit lebih serius. Austa menyerang duluan, menebas tubuh target, tapi sama sekali tidak merasakan perlawanan fisik. Meski bidikannya tepat, sebagian tubuh musuh tiba-tiba menghilang, dan dia bertanya-tanya apakah ini mirip dengan kekuatan Carla. Gale mencemooh perbandingan dengan kekuatan menyedihkan itu. Semuanya terlihat lemah di hadapannya, karena dia adalah wujud dari angin itu sendiri. Serangan tak bisa menyentuh tubuhnya, tapi dia bisa menghancurkan lawannya. Embusan badai, angin menderu, mendorong Austa mundur. Dan dia berusaha keras menangkis, serta menghindari tebasannya. Dia memang sudah menguasai elemen udara. Tapi di hadapan badai bencana ini, dia tidak bisa berkutik, dan hanya bisa pasrah terlempar ke sana kemari, bagai kura-kura lambat. Situasi makin memburuk, dan si jenius akhirnya sadar bahwa musuh ini bukan penyihir biasa. Gale kembali menegaskan hal itu, memanifestasikan
wujud kekuatan aslinya sambil berkata, "Ini adalah dimensi kekuatan yang berbeda. Kamu dan aku pasti tahu kemana arahnya." Karena pria itu sudah berdiri di atas asta, siap mengakhiri nyawanya dengan kejam. Tatapan matanya sangat sinis. Dan Shan tahu, dia harus bertindak cepat. Dia mencoba menerjang maju, tapi rekannya keburu ditendang hingga menabrak dinding tebal dengan keras. Pada akhirnya, dia dianggap lemah dan membosankan. Sama seperti manusia lainnya, Gale mengangkat pedangnya untuk mengakhiri segalanya. Tapi Shun tiba tepat waktu untuk membalas. Meski begitu, ayunannya hanya menebas ruang kosong seperti sebelumnya. Karena serangan fisik tidak berguna, dia mencoba menggunakan sihir api hitamnya. Berharap ini akan berhasil. Musuh sedikit tertarik melihatnya memakai sihir yang persis seperti milik Pharaoh. Sampai batas tertentu, dia juga menggunakan kekuatan di luar dunia ini, tapi tetap saja terlalu lemah, sampai bikin ngantuk. Gale menyuruhnya berjuang lebih keras, karena dia mulai bosan. Pantang menyerah begitu saja. Shanun melompat lagi. Kali ini menggunakan kaga suci untuk menebas. Maju. Minat target perlahan memudar. Setelah melihat teknik murahan milik Pharaoh, kekuatan Shan benar-benar tidak sebanding dengan level yang sedang mereka hadapi. Dan hanya dengan lambaian tangan biasa, musuh sudah cukup untuk mengirim pemuda itu terbang dan jatuh terhempas. Mengingat garis keturunannya, Gale pikir dia punya nyali. Tapi ternyata, dia cuma pecundang yang mengecewakan. Kekuatan musuh ini benar-benar berada di level yang jauh berbeda dari Carlo dan Don. Kalau begini terus, dikirim ke akhirat dalam sekejap. Bukan sekadar ancaman kosong. Shan nyaris saja terbunuh. Tapi tekadnya yang membara, sukses membuat musuh lengah sesaat. Meski berada di ambang kematian, tekadnya untuk menemukan sang ayah malah semakin kuat. Seberat apapun rintangannya, dia tidak peduli lagi. Tepat pada saat kritis itu, cahaya emas berkedip, dan sebuah suara familiar bergema, mengatakan, dia tidak akan membiarkan pemuda itu mati. Dunia berubah hitam putih, dan segalanya berhenti, bergerak total. Prinsip penghentian waktu ini terasa seperti versi super dari skill akselerasi waktu miliknya. Di belakangnya, cahaya yang hangat dan menyilaukan bersinar. Untuk kedua kalinya, Shan berhadapan langsung dengan entitas yang memberinya kekuatan. Sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan levelnya terus menurun secara bertahap sejak saat itu. Berkat penurunan itu, kutukannya melemah, dan pria ini bisa sedikit mengintervensi dimensi ini. Seperti sebelumnya, pemuda itu sadar betul kalau mereka tidak punya banyak waktu berdua, karena otaknya cukup encer. Mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan ingatan masa lalunya yang menyimpan kunci untuk mengalahkan Gale. Perlahan, terbuka, berdiri dengan gagah di hadapan monster yang tumbang, dia melihat penduduk sipil berterima kasih padanya. Dalam wujud rambut putihnya, dia menyarungkan pedang. Ingatan aslinya membanjir masuk. Dan percayalah, kita berdua pasti tidak sabar melihat aksi selanjutnya. Sini, kumpul bareng gue. Kita lihat momen paling gila ini. Dia syok berat melihatnya. Ada yang menyuruhnya terus menurunkan levelnya. Begitu kutukannya lepas, dia bakal kembali jadi yang terkuat. Aliran waktu kembali berjalan. Gale mengernyitkan alisnya. Ada aura aneh yang bikin merinding. Mirip banget sama manipulasi waktu. Harusnya sih mustahil. Tapi Gale kaget setengah mati melihat wujud baru Shan yang mengamuk dan mengenali sosok familiar. Sang, pemuda selalu bingung sama wujud aslinya yang suka hilang timbul. Sekarang dia sadar. Ini wujud dari kehidupan masa lalunya. Ledakan energi mengelilinginya, mengalir deras, layaknya kobaran api yang terkendali. Musuhnya jelas kena mental karena mengenali kekuatan dewa itu. Sementara itu, dia akhirnya paham arti dari kepingan ingatannya. Dalam sekejap mata, dia langsung muncul tepat beberapa inci di depan angin pembawa bencana tersebut. Ternyata, di kehidupan lamanya, dia adalah master pedang tingkat puncak yang dijuluki Sang Sword Saint. Ingatan yang melintas di kepala Shun pasti ada hubungannya dengan masa lalu. Perhatikan baik-baik bagian ini, kawan. Di luar dugaan Gale,
Tebasannya membelah tubuh anginnya. Dan dia beneran terluka parah. Karena Shan memakai akselerasi waktu yang mengacaukan ruang dan waktu, dia bisa membelah dimensi itu sendiri. Tapi, sampai kapan dia bisa tahan mode ini? Dia langsung menerjang. Sadar wujud ini menguras banyak energi dan harus diselesaikan secepat kilat. Sang musuh tiba-tiba muncul di titik butanya, tapi dia menangkis dengan refleks super ala masa lalunya. Terdesak habis-habisan. Tatapan matanya berubah total. Dan Gale langsung menyadari apa yang mau dia lakukan. Juga, dia mau mengakhiri semuanya lewat satu tebasan. Memakai wujud pedang kedua, Shun melangkah maju, membelah ruang dan waktu untuk melepaskan badai tebasan, mematikan ke arah musuhnya. Walaupun kena banyak pukulan telak, musuhnya malah tersenyum puas dan memujinya. Sudah lama dia tidak terluka parah begini. Jadi ini saatnya menahan dia. Tapi Gale tidak sudi menyerah pada bocah kemarin sore. Kalian pasti mikir dia menang kan? Tebak lagi. Tanah di bawahnya meledak hancur dan retakannya menyebar ke seluruh penjuru. Sialnya, dia sudah mencapai tujuannya untuk menghabisi Carlo dan Don serta menghancurkan kota. Seekor Phoenix ngamuk dari kobaran api. Murni melesat tinggi, lalu mulai menembakkan bola api kemana-mana. Shan mau melawan, tapi dia sudah diambang batas dan kembali ke wujud aslinya. Efek samping, kekuatannya terlalu brutal. Dan baik dia maupun Austa tidak sanggup lagi bertarung. Saat Gale berjanji meratakan kota, sebuah suara membantah keras. Ide itu, ratusan bola sihir es, tiba-tiba muncul, menangkis semua tembakan api dari sang Phoenix. Liz datang membawa sepasukan penyihir yang berjuang keras melawan api dengan es. Dia minta maaf karena telat. Butuh waktu mengumpulkan semua orang di lokasi. Awalnya, para pria bingung. Tapi akhirnya, melihat pasukan petualang pembantai naga di belakangnya yang siap tempur. Gale ngamuk berat. Dan Liz membongkar identitasnya sebagai putri pertama. Gila kan? Percaya deh sama gue. Kalian bakal ketagihan nontonnya.